Salam sejahtera untuk kita semua, selamat hari Minggu. Dan minggu ini kita memasuki Minggu Palem atau Minggu Prapaskah yang ke-6. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu, bahkan sepanjang bulan yang lalu. Kami memohon ampun atas setiap pelanggaran dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan hati kami, agar kami layak masuk dalam ibadah pada hari ini. Dan biarlah pertolongan Tuhan saja yang nyata di dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita menaikkan satu pujian dalam bahasa Ibrani yang berjudul Ana Adonai. Ana Adonai, Hosiana, Ana Adonai, Haslichana, Ana Adonai, Ha'er Pernikahan. Ana Adonai, Hosiana, Ana Adonai, Haslichana, Ana Adonai, Ha'er Pernikahan. Baruch
Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi kami satu demi satu, agar hati dan pikiran kami boleh siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 118 ini dalam tradisi Ibrani disebut Halel. Halel itu artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Nah, Halel ini biasanya dinyanyikan pada waktu persiapan Paskah orang Yahudi. Karena itu pada waktu Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, dia mengajak murid-muridnya berdoa dan juga bernyanyi. Nah, nyanyian yang dinyanyikan oleh Yesus pada waktu itu menurut tradisi orang-orang Yahudi adalah Mazmur pasal 118 yang dalam bahasa Ibrani terutama yang biasanya dinyanyikan pada bagian Hodu Ladonai Kitov pada ayat yang ke-29. Nah, khusus ayat 25 dan ayat yang ke-26 ini memiliki kaitan erat sekali dengan perayaan Minggu Palem. Karena kalau kita membaca tradisi Minggu Palem itu adalah untuk memperingati ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem maka orang-orang beramai-ramai menyambut dia. Mereka menaruh daun palem di jalan yang akan dilalui oleh Yesus ketika dia mengendarai seekor keledai, dan mereka meneriakkan bagian dari Mazmur ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bahkan menurut tradisi mereka tidak hanya sekedar meneriakkan begitu saja, tapi itu dinyanyikan oleh mereka. Maka pujian yang tadi dinyanyikan sebelum firman Tuhan pada hari ini, Ana Adonai Hosiana, itu diambil dari Mazmur pasal 118 ayat 25 ini. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Nah, kalimat Ana Adonai Hosiana secara harfiah artinya Ana Adonai, ya Tuhan, selamatkan kami sekarang, atau kami berdoa berilah kami selamat. Ada dua pengertian di situ, karena kata na dalam bahasa Ibrani bisa berarti aku berdoa atau kami berdoa, tapi bisa juga berarti sekarang. Artinya apa? Orang-orang Israel pada waktu itu ketika Yesus datang ke Yerusalem sangat mendambakan pertolongan dari Tuhan. Karena pada saat itu mereka berada dalam kondisi sebagai orang-orang yang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, sebagai bangsa yang terjajah, mereka tentu saja sangat mendambakan supaya bisa keluar dari peristiwa yang memilukan buat mereka. Kenapa? Karena mereka pun ketika dijajah pada waktu itu tidak memiliki kebebasan dalam beribadah, tidak memiliki kebebasan seperti ketika mereka tidak sedang dalam situasi penjajahan. Nah, situasi yang dihadapi oleh umat Israel pada waktu itu barangkali ada sedikit kemiripannya dengan situasi kita sekarang ini. Kita seperti terkurung, kita seperti tidak berdaya ketika dunia diserang dengan pandemi virus corona. Maka situasi seperti ini membuat kita seperti tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan daya menghadapi semuanya itu. Banyak uang telah digelontorkan untuk melawan virus corona ini. Banyak usaha, banyak strategi telah disusun oleh pemerintah dari berbagai bangsa untuk mengatasi ini. Ada yang melakukan lockdown, ada yang melakukan pembatasan atau isolasi wilayah, ada yang melakukan physical atau social distancing, dan banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak
baik itu pemerintah negara maupun pemerintah daerah, untuk mencegah jangan sampai virus ini masuk ke negara atau ke daerahnya. Tapi apa daya, virus itu tetap masuk juga di Indonesia. Dan ketika virus itu sudah masuk, bagaimana kita menghadapi itu? Seperti ada kepanikan di mana-mana. Orang-orang menyerbu toko-toko swalayan. Ada yang mengumpulkan sembako begitu banyak. Ada yang membeli masker begitu banyak. Ada kepanikan di mana-mana. Dan sesungguhnya dalam situasi seperti ini, yang kita harapkan satu-satunya adalah pertolongan dari Tuhan. Maka seruan kita dalam hati kita adalah, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ana Adonai, Hosiana, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, berilah kiranya kami kemujuran. Ana Adonai, Hatzlichana. Artinya supaya kita jangan sampai di tengah-tengah wabah virus corona ini kita menghadapi masalah ekonomi, kita menghadapi masalah pendidikan dan masalah-masalah yang lain. Nah, untuk itu firman Tuhan pada hari ini kita diberkati dengan ayat yang ke-26 ini. Ketika di situ dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Baruch haba beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, konteksnya pada perayaan Minggu Palem, ucapan ini diucapkan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, artinya orang-orang melihat bahwa inilah jawaban Tuhan. Inilah orang yang diberkati Tuhan. Inilah orang yang diurapi Tuhan. Inilah Mesias. Inilah penyelamat kami. Nah, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, semua orang, semua mata tertuju kepada dia. Sehingga mereka menyambutnya sedemikian rupa seperti menyambut seorang raja yang baru. Dan itulah sesungguhnya yang perlu kita lakukan pada saat ini. Kita harus menyambut Yesus dengan penuh kesungguhan di dalam hati kita, di dalam rumah kita, di dalam gereja kita, di dalam ibadah-ibadah kita, dalam bentuk apapun ibadah kita pada minggu hari ini. Kita harus menyambut Yesus hadir karena dialah satu-satunya penyelamat kita. Dialah satu-satunya yang datang membawa pengharapan bagi kita. Dan apa yang dikatakan di sini, di situ dikatakan kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Mi bet Adonai, dari dalam rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan? Rumah Tuhan yang sejati adalah di dalam hati kita. Hati kita adalah singgasananya Allah. Roh Kudus bertahta di dalam hati kita. Dan adakah kita menyambut Kristus di dalam hati kita di tengah-tengah wabah yang sedang dialami oleh dunia saat ini? Atau jangan sampai kita masih dihantui dengan ketakutan, kita masih dihantui dengan kepanikan. Dan Yesus setiap kali bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah, yang menghadapi persoalan, Yesus selalu melihat bahwa yang paling membuat masalah sesungguhnya adalah ketakutan di dalam diri setiap orang. Makanya dia selalu memulai dengan perkataan, jangan takut, mephobo dalam bahasa Yunaninya. Kenapa? Karena ketakutan itulah yang melemahkan kita. Dan terbukti dalam dunia medis pun dikatakan bahwa untuk meningkatkan imun tubuh kita, maka kita harus belajar memiliki rasa tenang dalam hati kita. Hati yang gembira adalah obat. Maka buatlah hati kita menjadi gembira. Bagaimana supaya hati kita gembira? Sambutlah Kristus. Berilah Kristus tempat yang terindah dalam hati kita. Andalkan Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengandalkan hal-hal yang lain untuk membuat hati kita tenang. Hanya Kristus yang sanggup membuat hati kita tenang. Maka di Minggu Palem ini, sama seperti orang-orang Yerusalem, begitu bersuka cita melihat Yesus datang dengan seekor keledai. Maka pada hari Minggu ini, sambutlah Kristus dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Beri dia tempat yang terbaik dalam hati kita. Maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera yang berasal dari dia. Dengan demikian, kita akan memiliki kemampuan yang lebih untuk mengatasi apapun persoalan kita pada saat ini. Karena ada begitu banyak imbas dari masalah virus corona ini. Ada yang terpaksa harus berhenti bekerja dulu. Ada yang terpaksa kehilangan pekerjaannya sementara. Ada yang bisnisnya terganggu. Banyak sekali persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tapi ingat, hati yang gembira itu kuncinya. Buatlah hati kita gembira.
buatlah hati kita bersukacita, dan biarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Selamat merayakan Minggu Palem. Tuhan memberkati. Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan kepada kami, sehingga kami boleh diberi kekuatan yang baru, pengertian yang baru, hikmat yang baru dalam hidup kami, supaya kami dapat melangkah seturut dengan firman-Mu saja. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang menjalankan ibadah-ibadah. Tuhan memberkati setiap gereja-Mu, setiap umat-Mu, agar mereka boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah-ibadah pada hari ini ya Bapa. Kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia ini ya Bapa. Ajarkan setiap pemerintah bangsa-bangsa untuk bisa bersehati, bersama-sama menanggulangi penyebaran virus corona ini ya Tuhan, agar virus ini boleh segera teratasi dan kami boleh kembali pada aktivitas-aktivitas kami. Kami berdoa untuk para medis, untuk setiap relawan yang bekerja di garis depan di dalam menangani setiap pasien yang terkontaminasi dengan virus corona ini. Biarlah Tuhan juga memberi mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapa, supaya di dalam mereka menjalankan tugas mereka, mereka boleh senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, diberi kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Dan untuk setiap pasien yang saat ini sedang dirawat, biarlah Tuhan menolong mereka ya Bapa, memberi mereka kesehatan, memberi mereka kekuatan yang berasal daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, gereja-gereja boleh hadir untuk bersama-sama dengan pemerintah, bersatu hati melawan penyebaran virus ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat kami yang Engkau percayakan untuk kami gembalakan di tempat ini ya Tuhan, di gereja kami. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka alami saat ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, menjawab setiap pokok-pokok doa mereka. Dan setiap jemaat yang sakit Tuhan pulihkan, setiap jemaat yang membutuhkan
pasangan hidup, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga memberikan pekerjaan yang terbaik. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Mungkin saat ini mereka sedang mengikuti pendidikan online. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, pengetahuan ya Tuhan, agar mereka dapat mengikuti setiap pelajaran yang diberikan dengan baik. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang bekerja dari rumah, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan kesehatan, pengertian yang baik ya Tuhan, agar mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat mereka, Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan mereka, dan perbarui hidup mereka, agar di tengah-tengah wabah virus corona ini mereka boleh semakin peduli dengan kesehatan mereka, peduli dengan persekutuan mereka, agar mereka tidak saja sehat secara jasmani tapi juga sehat secara rohani. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada, agar mereka pun boleh diberi hikmat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, tengadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, Tuhan memberkati.